Hai guys, nama saya Rosinta Sibuan dari kelas 2BA03 NPM 21928-217. Di sini saya akan nge-review tugas kelas yaitu tentang teknik lobby dan negosiasi beserta diplomasi. Terima kasih. Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi. Strategi pendekatan lobby. Yang pertama, kenali objek yang dituju. Yang kedua, persiapkan informasi. Yang ketiga, persiapkan diri. Yang keempat, berupaya menarik perhatian pendengar. Dan yang kelima, sajikan pengiringan pesan itu dengan jelas agar dapat diterima dengan jelas dan mudah dipahami. Jenis lobby terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lobby tradisional yang menggunakan pelobi untuk mendekati pihak pengambilan keputusan. Contohnya dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur 2013. Para calon misalnya Win dan HT dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat. Yang kedua, lobby akar rumput yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya, adanya pemilu masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. Yang ketiga, lobby political action committee adalah komite-komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Contohnya, golongan masyarakat yang memiliki wawasan dan pengetahuan cukup luas dengan reputasi baik pada kecakapannya di bidang tersebut. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara damai, agar pihak yang berselisih atau berbeda pendapat bisa mencapai tujuan bersama. Manfaat negosiasi ada 3, yaitu terciptanya jalinan kerjasama antar institusi atau badan usaha, perorangan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, bagi suatu perusahaan, proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi jalinan hubungan bisnis yang lebih luas dan pengembangan pasar. Yang ketiga, meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Strategi negosiasi. Yang pertama, win-win. Pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, win-lose. Pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Yang ketiga, lose-lose. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Yang keempat, lose-win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Diplomasi adalah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Tujuan diplomasi, acquisition, adalah untuk membuat hubungan dengan negara lain, hubungan diplomatik. Preservation adalah untuk menjaga hubungan dengan negara lain. Augmentation adalah untuk memperluas hubungan diplomatik. Proper distribution, tujuan diplomasi adalah harmoni dan perdamaian. Metode diplomasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, track 1 diplomasi, melibatkan pemerintah dengan pemerintah, sifatnya berupa rahasia. Contoh, proses diplomasi yang dilakukan oleh PBB terhadap negara-negara yang bersengketa di Timur Tengah untuk menjalankan perdamaian agar tidak lagi berperang. Yang kedua, public diplomasi. Lebih ditekankan pada govern to people atau bahkan people to people relation yang bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain. Contohnya, Jepang merupakan salah satu negara yang menerapkan diplomasi publik dalam kebijakan luar negerinya. Diplomasi publik di Jepang mulai dilaksanakan sejak tahun 1972, didirikannya The Japan Foundation.